What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Jadi, gue baru balik meeting ya teman-teman ya. Gue baru balik meeting dan ya, tadi ada yang meeting klien gue. Itu nanya-nanya soal konsul dan sebagainya dan seru banget. Dan sekarang gue tiba-tiba kepikiran ya, kok kayaknya bulan Oktober gimana gitu ya, orderannya nggak bagus-bagus amat. Bisa dibilang abis lebaran ya, kayak orderannya kayak kurang gitu teman-teman. Cuman sih kalau Agustus sih masih aman sih. Cuman kalau September Oktober sih jujur kayak agak-agak gimana gitu teman-teman. Ya cuman it's okay, namanya jualan ya teman-teman. Jadi di video kali ini gue pengen bahas kenapa bulan September Oktober loyo jualan online di marketplace ya. Kita bahas santai aja, gue juga nyantai aja teman-teman karena udah capek juga, cuman pengen aja bikin materi seperti ini. Sekaligus ini lagi 10.10, gua kasih lihat real time nih, lagi berjalan untuk 10.10 hari ini. Daya beli menurun. Daya beli tidak menurun, namun kurang promo membuat customer memutuskan untuk tidak belanja. Berdasarkan analisis saya terhadap market justru meningkat. Jadi bisa dibilang gini teman-teman ya, market tuh meningkat terus teman-teman. Apalagi semenjak ada TikTok Shop. Semenjak ada TikTok Shop, itu membuat customer-customer itu bermunculan. Banyak customer-customer baru yang dimana mereka belum pernah mencoba untuk belanja di online. Ketika kita bilang kayak, oke, ini ada customer-customer baru yang belum pernah belanja di online, terus itu justru bagus untuk kita para seller. Karena dengan adanya customer-customer baru, berarti kan orang-orang mulai banyak yang terbiasa untuk belanja di online. Cuman kalau kita ngomongin soal pembeli-pembeli baru, udah pasti kan secara otomatis ya, itu mereka tidak tidak terbiasa untuk tidak mendapatkan promo. Oke? Jadi bisa dibilang kayak, kalau misalnya banyak promo, mereka akan mau belanja. Wajar, namanya si platform kayak TikTok Shop, itu bakar uang, subsidi ongkir dan potongan harga barang lagi dan sebagainya. Itu ngebuat orang-orang yang belum pernah belanja online jadi tertarik untuk belanja di online. Oke, jadi menurut gue market itu sebenarnya tambah banyak, tapi daya belinya sebenarnya menurun. Sebenarnya menurun juga kagak sih, karena ya mereka nunggu promo lebih tepatnya. Cuman bayar-bayar yang udah lama, memang ya mereka tahu bahwa sekarang promo udah mulai berkurang, udah gitu voucher-voucher juga nggak gitu banyak. Tiba-tiba muncullah TikTok Shop, jadi ngebuat kayak, oh ini banyak-banyak promo baru nih, terus ada subsidi ongkir sampai ke daerah-daerah, ongkirnya sampai 0 dan sebagainya. Nah itu yang ngebuat daya belinya itu meningkat untuk si customer baru, tapi untuk customer lama itu menurun. Kenapa? Market belanja online meningkat, namun mereka membutuhkan promo. Sesimpel gratis ongkir, jika ada gratis ongkir, customer akan lebih loyal untuk berbelanja, customer baru. Oke, jadi kan customer sekarang terbagi atas dua nih teman-teman. Customer baru dan customer lama. Customer lama yang sudah terbiasa belanja di online, sudah butuh. Mau ada promo dan nggak ada promo, ya mereka kalau butuh ya belanja. Ya kalau ada promo udah pasti akan jauh lebih legit lah kayak gratis ongkir. Kemudian ada customer baru. Customer baru yang baru-baru belanja di online, ngeliat ada promo dan sebagainya, mereka mereka tertrigger untuk belanja karena murah-murah. Namun mereka belum terbiasa dan belum butuh-butuh banget. Nah, marketplace atau platform itu sengaja promoin terus-menerus, tujuannya apa? Supaya mereka terbiasa. Mereka terbiasa untuk menggunakan si platform. Mereka terbiasa untuk berbelanja. Sehingga makin lama mereka butuh nggak butuh, ya pasti belanja di online karena terbiasa dengan si platform. Makanya itu yang gue sebut dengan customer lama. Semoga teman-teman di sini paham ya. Jadi untuk customer lama memang daya belinya menurun. Ada sih customer lama yang pindah platform karena pengen dapetin subsidi-subsidi. Cuman customer-customer barunya yang malah meningkat. Nah, ini sebenarnya bagus untuk kita para seller karena ya customer orang yang belanja di online makin banyak. Ya jadi akan lebih bagus. Cuman emang kalau kita ngomongin di bulan September dan Oktober kayaknya kurang gitu ya, teman-teman. After Eid Mubarak, memang 2-3 bulan belakangan kondisi market tidak stabil, turun naik. Tapi secara general cenderung turun. Tapi wajar kok, karena setiap tahun juga seperti itu. Bukan berarti nggak bisa naik ya teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang bahwa
Ya, abis lebaran dari tahun ke tahun ini adalah menjadi hal yang biasa kalau misalnya penjualan itu menurun atau tidak stabil lah ya, gue bisa bilang. Kenapa ya? Mereka wajar uangnya udah pada habis-habisan untuk belanja, kemudian udah pada mau nabung di akhir tahun untuk liburan dan sebagainya. Ini wajar banget. Cuman di lain sisi ada yang namanya Harbolnas. Tadinya gue pikir di bulan Oktober ini market udah mulai stabil, ternyata belum terlalu stabil banget. Ya, biasanya sih Oktober udah mulai stabil. Mungkin ada faktor karena ada platform baru juga yaitu TikTok Shop, jadi marketnya lebih kebagi lagi. Jadi sebenarnya sih menurut gua ya, sellernya juga makin banyak sih teman-teman. Karena sellernya makin banyak otomatis ya terbagi. Cuman memang ya bisa dibilang dari pihak sistem marketplace juga harus pintar-pintar memilih ya. Jangan sampai produk-produk yang impor terus yang dinaikin. Produk-produk yang lain juga harus dinaikin lah. Udah gitu jangan terpaku terhadap yang murah-murah terus yang di paling atas. Kayak gitu teman-teman. Nah, memang ekosistem itu yang harus dibuat. Nggak salah sih, platform pasti pengennya yang paling laku, yang paling murah, yang paling atas supaya penjualannya terus masuk terus ya. Cuman kan kasihan seller-seller lain. Cuman ya, nama kita jualan, kita numpang di channel orang, kita numpang di platform orang, ya seperti itulah. Nah, jadi bisa bilang 2 sampai 3 bulan belakangan emang kondisi market kurang stabil ya menurut gua. Seller versus seller. Pertumbuhan seller juga semakin banyak, di mana market terbagi karena banyaknya seller. Apakah itu pertanda baik? Tentu saja, seller baru juga akan menumbuhkan customer baru. Jadi, memang seller semakin banyak, daya saing makin tinggi. Cuman di lain sisi, justru karena seller-seller baru ini juga bisa nambahin customer-customer baru. Mereka branding, mereka lakuin promosi dan sebagainya, otomatis kan customer-customer jadi makin belanja di online, makin tahu online gimana, daya belinya bisa meningkat lagi teman-teman. Jadi sebenarnya plus minus ya, seller semakin banyak emang pusing, jadi kita harus lebih effort, mungkin harus berani iklannya lebih banyak dan sebagainya. Cuman di lain sisi customernya juga jadi makin banyak, udah gitu kan sekaligus membuat si platform marketplace terus bertahan. Kan kalau nggak ada seller juga marketplace nggak bisa bertahan ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai walaupun kita numpang di platform orang, at least ketika kita udah seperti ini jangan sampai platformnya bangkrut lah kayak gitu. Terus kita harus apa nih sebagai seller di saat kondisi market tidak stabil seperti ini? Yaitu new product. Momen ini sangat baik untuk kamu mencari produk baru di toko kamu agar mendapatkan customer baru dan traffic baru. Namun jangan gegabah, pikirkan produk apa yang bagus dan cocok di toko kamu. Oke? Jadi di momen ini menurut gua ini momen yang tepat banget buat teman-teman di sini untuk nambahin produk-produk baru. Produk baru ini bisa menumbuhkan customer baru, traffic baru, orderan baru. Nah, bukan berarti lupakan produk lama, enggak. Cuman dengan adanya produk baru, ini bisa menumbuhkan market baru juga. Oh, ini akan bagus juga untuk tahun depan. Bisa dibilang, akhir tahun inilah momen dimana banyak promo yang akan masuk nih nanti untuk Harbolnas 11-11 dan 12-12. Sehingga ada pembelian untuk produk-produk baru, mulai ada penilaian dan sebagainya. Nah, ini akan menumbuhkan untuk di tahun depannya, kayak gitu teman-teman. Jadi, produk baru cukup penting, tapi jangan gegabah. Kalau misalnya nggak cocok, ya jangan dipaksa. Cari yang bagus dan cocok. Promo for Harbolnas. Tentu saja akhir tahun ini sangat cocok untuk melakukan promosi sebanyak-banyaknya, karena daya beli akan meningkat drastis di akhir tahun. Yes, November dan Desember. Harbolnas adalah momen yang sangat ditunggu oleh seller. Ya bisa dibilang gue pun menanti-nantikan. 11-11 dan 12-12 merupakan momentum banget untuk ngeboosting toko supaya tahun depan makin bagus lagi teman-teman di bulan Januari dan seterusnya. Jadi menurut gue Harbolnas adalah titik dimana lu harus bener-bener nge-push dari segi promo lu. Promo nggak harus iklan ya, apapun itu promonya. Kemudian maksimalin dari produk baru lu dan sebagainya, rajin-rajin lah dan sebagainya. Jadi supaya apa? Supaya ngangkat produk-produknya, mulai ngangkat. Yang tadinya kurang laku jadi lebih laku, yang udah laku makin laku, yang belum ada penjualan jadi ada penjualan. Nah, ini akan bagus banget untuk kedepannya. Jadi berpikirlah dan analisis sendiri teman-teman, karena gue nggak megang toko kalian. Kalau toko-toko klien gue sih pasti gue info mengenai hal-hal seperti ini. Turun naik itu biasa ya. Turun naik adalah hal wajar, namanya jualan. Yang penting secara grafik ada pertumbuhan per kuartal dan per tahun. Jangan sampai tokomu drop terus menerus. Jangan mudah menyerah karena turun naik merupakan esensi berdagang ya.
Jadi menurut gue pribadi turun naik adalah hal yang biasa. Ya nggak bisa lah tiap bulan gue minta naik mulu kan kayaknya gimana gitu kalau naik mulu tiap bulan, kayaknya gimana gitu ya, pasti ada turunnya lah, momen-momen dimana turun toko. Cuman it's okay, karena di saat lagi turun udah pasti nanti akan ada titik dimana lu naik lagi tokonya. Yang penting secara grafik ya, itu tetap naik teman-teman. Jadi naiknya perlahan. Kan kalau kita ibarat ngomongin kayak saham dan sebagainya kan, naiknya turun naik. Kita naiknya tapi berproses tetap naik. Jangan sampai begini-begini tapi lama-lama turun, teman-teman. Jangan sampai begini terus turun. Jangan. Kita maunya gini naik. Kayak gitu, oke? Nah, sekian dan terima kasih. Sebenarnya gitu aja teman-teman. Sekaligus gue juga pengen kasih lihat kalian real time 10-10 hari ini gimana. Nah, kalian juga boleh komen 10-10 kalian gimana hari ini. Apakah responnya positif atau enggak. Jujur sih responnya masih oke, tapi nggak sebanding bagusnya dengan 9-9 lah. Tapi memang ada yang tokonya lebih bagus di 10-10 sih. Makanya gue bilang tiap seller beda-beda sih ya. Cuman kalau ngomongin secara umum ya, kita ngomongin umum. Memang kondisi Oktober gak gitu bagus. Kita ngomongin umum ya, bukan berarti nggak ada yang naik. Jadi menurut gue ya setiap seller punya jalannya masing-masing, punya trafficnya masing-masing. Karena gue nggak ngecek juga, jadi gue juga nggak tahu teman-teman kondisi toko kalian tuh gimana. Oke guys, semoga membantu. Sekali lagi gue ucapkan, yang pengen join grup Telegram gue silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya soal jasa konsultan gue, atau kelas offline, atau face-to-face, online, atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor yang itu teman-teman, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rio Gandhi, jangan lupa like, komen. Jangan lupa komen yang 10-10 kalian gimana, dan kondisi di bulan Oktober kalian gitu gimana dari awal bulan. September kalian juga gimana. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di riogandhi_ juga. Sebenarnya gue pengennya sih ada yang 100 juta sih, cuman ya udahlah karena video ini udah berakhir juga teman-teman. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih, semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.